Menggunakan celana jeans ketat dapat mengganggu fungsi organ reproduksi, terutama bagi wanita. Nah, apa fungsi dari organ-organ reproduksi pada wanita? Simak video ini sampai tuntas. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ yang dibedakan menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Dan berikut fungsinya. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis merupakan jaringan lemak berupa gundukan yang dapat dilihat secara langsung. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Berikutnya labia mayor. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan sebaceous yang memproduksi cairan lubrikasi. Berikutnya labia minor. Terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi serta melindungi pembukaan vagina serta uretra. Permukaannya sangat rapuh dan sensitif, sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Berikutnya klitoris. Klitoris merupakan benjolan kecil yang berada di dalam labia minor. Klitoris ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Sama halnya dengan penis, klitoris dikelilingi oleh banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang. Selanjutnya kelenjar Bartholin. Kelenjar ini memiliki ukuran berbentuk seperti kacang yang berada di permukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya organ reproduksi bagian dalam. Organ ini terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Selanjutnya rahim atau uterus. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses luruhnya darah inilah disebut dengan menstruasi. Berikutnya ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga pinggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Berikutnya tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur yang bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi atau pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Nah, selanjutnya adalah serviks atau mulut rahim. Serviks adalah bagian bawah dari rahim yang berhubungan dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Nah, adik-adik, jadi organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.